Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin presentasikan mata pelajaran filsafat ilmu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Rasidik dan Muhammad Jaki yang akan membahas tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Strategi pengembangan di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang satu, pengertian paradigma, landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, dan yang terakhir, visi ilmu di Indonesia. Pengertian paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tak hanya itu saja, dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma adalah berpikir. Sebab paradigma merupakan model utama, pola, ataupun metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku atau konotatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Landasan ontologis. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Berdasarkan landasan ontologis, filsafat mempersoalkan tentang ciri khas dari ilmu pengetahuan yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Secara ontologis juga perlu dipersoalkan tentang lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan sasarannya. Serta perlu diketahui tentang target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan serta dicapainya. Landasan epistemologis. Kata epistemologis berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia, artinya pengetahuan, dan episteme, artinya tentang pengetahuan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Landasan epistemologis memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Di sini perlu dijelaskan langkah-langkah metode-metode ilmu pengetahuan dan sarana yang relevan dengan sasaran serta target kegiatan ilmiah yang dilakukannya. Landasan aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Antropologis Pancasila. Antropologi Pancasila adalah salah satu upaya penulis untuk melakukan pengembangan pemikiran dan produksi pengetahuan terhadap antropologi dan Pancasila khususnya. Salah satu alasan dilakukannya upaya ini adalah mengingat kajian pengembangan keilmuan ranah filosofis, khususnya ilmu sosial humaniora. Hasil akhir dari kajian ini adalah sebuah konsep ilmu yang mengkaji manusia dari sudut pandang orang Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek haruslah bersikap beradab. Pengembangan iptek yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya iptek, yaitu kesejahteraan. Ada yang ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan iptek. Para pengembang iptek harus bersikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menggerakkan jiwa dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Wibisono 1994 ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofinya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, teleologis. Dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleos atau tujuan, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, integral atau integratif. Dalam arti penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Dengan ilmu di atas, perlu refleksi anjuran bagaimana membangun pemikiran ilmiah di Indonesia. Dalam menganjurkan bahwa dalam rangka mengimbangi perkembangan iptek yang cenderung mengancam otonomi manusia, para ilmuwan selayaknya jika memperhatikan agama, etika, filsafat, dan sejarah ilmu. Mintaredja juga menyarankan agar ilmu dapat lebih aktif dan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Hal-hal dasar yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, ilmu harus mampu mempunyai kebudayaan masyarakat, karena dengan memperhatikan kebudayaan masyarakat, ilmu dapat berkembang persis seperti yang diharapkan masyarakat. Yang kedua, adanya keinsyafan tidak selalu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral dan etika Pancasila serta moral keagamaan, syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Yang keempat, perlu pendidikan filsafat, khususnya pendidikan filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.